Emosi adalah discharge of energy atau pelepasan energi, denyut energi hanya dalam satu momen. Kalau feeling atau perasaan adalah emosi yang terus bergerak dari waktu ke waktu. The energy that's moving constantly through time. Jadi yang perlu kita lakukan dengan emosi adalah memahami bahwa emosi itu mengalir melalui kita dan membiarkannya mengalir supaya tidak terjebak di dalam diri kita. Satu-satunya cara untuk menyeimbangkan tingkat emosi adalah dengan niat pikiran, the intention of the mind. Emosi hanyalah reaksi dari dunia luar. Jadi dengan mengubah gagasan tentang dunia luar, persepsi tentangnya, kita semacam mengubah lautan di dalam diri. Emosi adalah reaksi dari dorongan luar atau outer impulse, dan perasaan adalah reaksi dari dorongan dalam atau dorongan batin atau inner impulse. Perasaan hanyalah asimilasi dari emosi yang telah diulang berkali-kali. To be conscious adalah dengan menyadari bahwa meskipun kita memiliki persepsi sendiri tentang realitas, sebenarnya ada miliaran realitas lainnya. Dan kita bisa menerima semuanya. Itu baru tuh sadar. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode monolog kali ini aku mau share referensiku dalam memahami apa itu emosi, perasaan, dan bagaimana memahami cara untuk memprosesnya dengan baik. Karena menurut gue, ketika kita dalam perjalanan healing atau transformasi diri, itu gak lepas dari mengubah cara kita memproses emosi dan perasaan yang dialami. Sebagai makhluk emosional, tentunya kita mengalami dan merasakan berbagai emosi yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yang selanjutnya menentukan bagaimana hubungan kita terjalin, baik dengan yang di dalam diri sendiri, juga dengan semua yang di luar diri. Makanya penting untuk tahu perbedaan emosi dan perasaan supaya kita lebih paham lagi langkah-langkah yang tepat untuk mengolahnya dan bahkan memanfaatkannya dengan lebih bijak. Kita mulai dari etimologinya dulu. Emotion berasal dari bahasa Latin emovio yang artinya to move out or to stir up. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis pertengahan sebagai émouvoir dan kemudian masuk ke bahasa Inggris pada akhir abad ke-16 yang awalnya berarti agitate or stir up atau membangkitkan perasaan. Pada abad ke-19 kata ini digunakan untuk menggambarkan perasaan atau keadaan mental spontan apapun. Lanjut kita ke etimologi kata feel. Kata feel berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu phelan yang artinya menyentuh atau merasakan pengalaman sensorik. Lanjut, dalam perjalanan healing gue sendiri nih di 2025, gue menemukan beberapa source yang ngebahas tentang emosi dan perasaan yang beresonansi dengan yang gue alamin. Salah satunya adalah dari tayangan di YouTube-nya Matías De Stefano, Spanish spiritualist atau yang menyebut dirinya a rememberer and educator of the planetary network of consciousness. Menurutnya, emotion adalah pulses of energy atau denyut energi yang datang dari luar diri kita. The movement of everything. Yang mana energi yang ada di sekitar kita mulai mendorong dirinya ke arah kita. Yang menciptakan peralihan energi di dalam tubuh kita. Yang kemudian ketika di dalam tubuh terjadi proses untuk menyeimbangkan dengan energi yang di luar. Selanjutnya energi ini menciptakan pergerakan di dalam diri kita secara positif negatif gitu ya. Yang menciptakan rantai atau reaksi. Rantai ini kemudian menggerakkan molekul-molekul dan molekul-molekul ini menciptakan reaksi kimia. Reaksi kimia ini selanjutnya membuat hormon keluar dari kelenjar di tubuh.
Terus dari kelenjar, hormon ini mulai mengubah reaksi kimia dalam tubuh kita yang selanjutnya melalui denyutan kita menerima informasi itu di neuron otak kita dan diproseslah sebagai emosi, sebagai gagasan tentang emosi. Emosi yang terus berlanjut ketika kita integrasikan sebagai sesuatu yang umum terjadi dalam hidup kita, selanjutnya kita sebut sebagai perasaan atau feeling, bukan sebagai emosi lagi. Emosi adalah discharge of energy atau pelepasan energi, denyut energi hanya dalam satu momen. Kalau feeling atau perasaan adalah emosi yang terus bergerak dari waktu ke waktu. The energy that's moving constantly through time. Semua emosi yang kita miliki hanyalah reaksi magnetik atau listrik di dalam tubuh kita. Yang kita alami ketika proses emosi terjadi adalah kita hanya merasakan denyutan aja sebenarnya yang memang harus dirasakan. Jadi pada dasarnya semua emosi yang kita miliki itu hanyalah reaksi magnetik atau elektrik dalam tubuh kita. Mungkin sebagian orang bilang kita sebaiknya jangan selalu memikirkan segala sesuatu. Hening aja dan rasakan dengan hatimu. Tentu kita emang harus merasakan, tapi kita harus mengerti apa yang kita rasakan itu. Menurut Matias, ketika orang bilang, jangan banyak mikir, cukup rasakan. Itu sama aja kayak bilang, hey, sana berenang gih di laut gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita belum tahu caranya berenang, tapi langsung diceburin ke tengah lautan yang dalam. Kebayang dong apa yang akan terjadi ya. Dan begitulah gambarannya ketika kita disuruh merasakan tapi gak paham sebenarnya bagaimana nih memproses emosi-emosi yang kita rasa ini. Step pertamanya menurut Matias tentu kita harus mempelajari apa itu lautan. Arusnya kayak gimana. Dan tentu mempelajari gimana cara berenang. Jadi untuk berenang dalam emosi kita perlu mempelajari apa itu air, bagaimana air bergerak, bagaimana kita bisa bergerak di dalam air itu. Dengan mengetahui bahwa emosi itu berarti gerakan, maka kita bisa menghubungkan setiap emosi dengan gelombang di lautan batin kita. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana lautan batin ini bergerak. Dan inilah kenapa kita harus tahu bagaimana hubungan kita dengan lautan ini. Apakah kita tipe yang lebih suka pergi ke pegunungan dan tidak melihat laut? Atau lebih suka pergi ke pantai dan memandangi laut? Atau lebih suka berenang di laut? Atau berlayar di laut? Intinya ada banyak cara untuk seseorang terhubung dengan emosi. Pertama, kita harus mengenali dari perspektif mana kita mengamati emosi-emosi ini. Dan setelah kita mengetahuinya, kita baru tuh bisa mulai memahami bagaimana kita berhubungan dengan emosi. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hubungan yang kita miliki dengan emosi ini. Akan sangat berbeda ketika kita adalah orang yang terlahir untuk berlayar dan ketika kita adalah orang yang terlahir untuk pergi ke gunung dan melihat laut dari gunung. Karena seringkali apa yang kita coba lakukan adalah mengajarkan semua orang bagaimana cara berlayar. Tapi kalau nggak terlahir untuk hal itu, kita nggak akan bisa untuk melakukan itu. Kita nggak akan bisa untuk mengatasi situasi di laut sebagai pelaut. Kalau nggak terlahir sebagai pelaut gitu ya. Makanya kenapa menurut Matias menjadi sangat penting untuk memahami diri sendiri. Di mana posisi kita dalam berhubungan dengan emosi. Dengan mengetahui bagaimana hubungan kita dengan lautan emosi, itu bisa membantu kita memahami bagaimana kita mengelola emosi dari perspektif kita sendiri. Masing-masing dari kita punya sudut pandang yang berbeda tentang cara mengelola emosi. Ada sudut pandang yang bermanfaat bagi sebagian orang, tapi belum tentu bagi sebagian yang lainnya. Misalnya, ada sudut pandang bahwa untuk dapat mengendalikan hidup, kita harus mengendalikan emosi kita. Jadi jika emosi adalah energi keberadaan kita, dengan mengendalikan emosi kita, kita akan bekerja lebih baik untuk diri kita.
untuk menciptakan realitas yang baru. Kalau contoh memahami emosi adalah menganggapnya sebagai lautan, tidak ada sebenarnya yang bisa mengendalikan laut, ya dong? Nggak mungkin kita bisa mengendalikan laut lah intinya. Yang bisa kita lakukan dengan laut adalah belajar berenang atau berlayar. Sehingga kita memanfaatkan energi laut untuk bisa bergerak, mengarungi lautan. Pada dasarnya inilah yang harus kita lakukan, yaitu belajar berenang atau berlayar dalam gelombang energi emosi ini. Sebelumnya Matias juga pernah nyampein di tayangan video yang lainnya ya, tentang ketika kita melihat the reality of the mind as the vibration. Melihat realitas pikiran sebagai getaran. Yang selanjutnya vibrasi atau getaran ini berubah menjadi energi yang bergerak. Dan gerakan inilah yang menciptakan emosi. Jadi yang perlu kita lakukan dengan emosi adalah memahami bahwa emosi itu mengalir melalui kita. Emosi adalah getaran yang bergerak seperti gelombang-gelombang. Jadi yang harus kita lakukan adalah belajar bagaimana mengalir bersama emosi itu dan membiarkannya mengalir supaya tidak terjebak di dalam diri kita. Tugas kita adalah menyadari bahwa emosi itu seperti air laut yang mengalir melalui kita. Jadi yang harus kita lakukan bukanlah menghentikan aliran airnya, tapi mengendalikan airnya. Yang harus kita lakukan adalah menciptakan jalur yang sempurna supaya air tersebut mengalir. Satu-satunya cara untuk menyeimbangkan tingkat emosi adalah dengan niat pikiran, the intention of the mind. Pikiran adalah yang dapat menempatkan niat atau intention untuk mengatur getaran, untuk selanjutnya menunjukkan jalur bagi air ini. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita di sini tuh untuk hidup dari hati dan dengan meninggalkan pikiran. Keduanya, hati dan pikiran, sangat-sangat saling membutuhkan. Mereka adalah satu. Sekali lagi menurut Matias, konsep utama tentang emosi yaitu bahwa emosi adalah reaksi dari impuls energi yang datang dari luar menuju dalam diri kita. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengubah sesuatu dari luar sehingga ketika dia datang ke kita tidak mempengaruhi kita dengan cara yang negatif. Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa mengubah yang di luar tersebut? Satu-satunya cara adalah dengan mengubah persepsi kita tentang dunia luar. Misalnya ketika kita nonton tentang berita korupsi yang membuat kita marah. Kemarahan itu tentu mengganggu diri kita dan gak nyaman lah pokoknya dirasakan ya. Nah kalau mau terbebas dari kemarahan adalah dengan mengubah persepsi kita. Misalnya dengan melihat dari sudut pandang bahwa orang-orang yang korupsi ini gak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Dari perspektif itu kita bisa mengubah persepsi kita tentang realitas. Tentunya dengan menyadari bahwa kita bukan si marah itu. Untuk selanjutnya kita bisa menjadi bebas. Dari kebebasan ini kita jadi bisa mengubah persepsi tentang segala hal. Kita mulai berpikir tentang gagasan dunia dan sebagainya. Jadi lebih luas lah gitu ya cara kita memandang sesuatu. Selanjutnya mungkin yang tadinya kita ngerasa marah kalau dengar pemberitaan tentang korupsi berubah. Jadi ngerasa kasihan gitu misalnya. Jadi kita mengalami kenaikan kesadaran dengan mengubah persepsi tentang dunia luar. Yang selanjutnya mengubah emosi di dalam dunia batin kita. Emosi hanyalah reaksi dari dunia luar. Jadi dengan mengubah gagasan tentang dunia luar, persepsi tentangnya, kita semacam mengubah lautan di dalam diri. Balik lagi ke tujuan awal, gimana supaya emosi kita dapat bergerak dengan baik di dalam tubuh kita. Yang harus kita lakukan adalah kembali ke pikiran dan mengubah gagasan kita tentang segala sesuatu di sekitar kita.
Emosi berubah hanya karena kita mengubah gagasan kita untuk mengetahui cara berlayar di lautan ini. Untuk tahu cara berlayar dalam lautan emosi, pada dasarnya adalah dengan melihat horizon, to look beyond, dan memandu diri sendiri dengan kompas ke arah utara kita sendiri. Kalau kata Matias, the north is here, third eye, where I'm heading to. Kita bisa menggambarkan bahwa badan ini seperti perahu dan pelautnya adalah mata ketiga kita. Dan di plexus mengarah ke hati itu airnya pecah. The water is breaking constantly ketika kita bergerak maju. Jadi badan ini perahu, terus kompasnya di third eye kita, dan the water is breaking constantly dari plexus ke heart. Ketika kita sambil bergerak maju gitu ya. Ini sampai gue jelasin 2 kali nih, saking menarik banget penjelasannya gitu, perumpamaannya ya. Lanjut, perbedaan emotion dan feeling yang lebih detail lagi. Menurut Matias, ingatlah bahwa emosi adalah reaksi. Reaksi kimia dan listrik di dalam diri kita yang merupakan impuls dari sesuatu dari luar. Bagaimana membedakan antara emosi dan perasaan? Perbedaannya itu seperti membedakan aku ini apa dan apa yang aku lakukan. Nah, emosi terjadi dalam satu momen, satu waktu spesifik, satu ruang spesifik. Emosi itu seperti kita mengekspresikan I am enjoying this. Nah, kalau perasaan atau feeling ketika kita menyatakan I am joyful. Emosi adalah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar. Dan itu hanyalah reaksi, konsekuensi dari suatu sebab yang datang dari luar. Perasaan adalah hasil dari salah satu emosi yang terus-menerus berulang dalam hidup kita. Dan telah berulang berkali-kali hingga kita menjadikan emosi itu sebagai sesuatu yang menjadi milik kita. Seolah-olah itu adalah bagian dari diri kita. Emosi adalah sesuatu yang datang dari luar diri yang menjadi sebab untuk terjadinya reaksi di dalam diri kita. Perasaan adalah sesuatu yang kita warisi dan yang kita terima sebagai milik kita karena terjadinya pengulangan. Artinya, dari dalam, perasaan akan menciptakan reaksi terhadap dunia luar. Jadi bisa dikatakan bahwa emosi adalah reaksi dari dorongan luar atau outer impulse, dan perasaan adalah reaksi dari dorongan dalam atau dorongan batin atau inner impulse. Perasaan hanyalah asimilasi dari emosi yang telah diulang berkali-kali. Kita bisa mengatakan bahwa perasaan adalah alat evolusi, sesuatu yang kita ambil dari luar dan menjadikannya milik kita. Selanjutnya kita menjadikannya sebagai alat pribadi dari kepribadian kita untuk mengembangkan cara-cara yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Jadi inilah kenapa pada dasarnya perasaan merupakan aspek yang menentukan bagaimana kita bertindak dalam hidup. Pada dasarnya dengan cara yang sama, apa yang kita lihat dengan mata adalah hasil dari pembuktian berulang-ulang sepanjang sejarah evolusi sehingga kita dapat melihat apa yang kita lihat sekarang. Begitupun dengan perasaan. Perasaan juga telah melalui proses emosi berulang terus-menerus yang telah kita rasakan sepanjang sejarah yang sekarang kita gunakan untuk merasakan bagaimana kita memaknai dunia. Jadi kita bisa bilang bahwa perasaan juga merupakan filter untuk memungkinkan kita memaknai realitas di sekitar kita. Kalau beliefs atau keyakinan adalah gagasan yang dibangun untuk memahami dunia di sekitar kita, nah perasaan adalah emosi yang dibangun di dalam diri kita untuk merasakan dan memaknai dunia di sekitar kita. Perasaan juga adalah alat untuk membantu kita memahami bagaimana kita menyaring persepsi yang kita miliki dari dunia dan bagaimana dunia memaknai diri kita. Dan inilah menurut Matias kenapa manusia atau individu begitu sulit memahami kebenaran netral
di sekitar kita. Hal ini karena seperti halnya mata kita ya, telah dirancang untuk memahami sejumlah frekuensi tertentu dalam keseluruhan getaran. Perasaan kita dirancang untuk memaknai sejumlah frekuensi tertentu dalam getaran yang sama ini. Jadi kita bisa bilang kalau bingkai yang dipakai mata kita untuk melihat sebuah realitas adalah bingkai yang sama yang hati kita pakai untuk memaknai realitas. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lihat hanyalah satu aspek dari keseluruhan realitas, nah apa yang kita rasakan juga merupakan satu aspek aja dari keseluruhan realitas. Jadi inilah kenapa apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan itu terbatas. Inilah kenapa akhirnya kita memasuki konflik ketika kita mulai memaknai dunia dan kita bilang ini buruk nih. Atau aku gak percaya itu karena aku gak ngerasain itu. Atau menurutku ini bagus. Atau ini jelek nih. Ini berarti kita terbatas oleh bingkai frekuensi yang kita izinkan untuk merasa, untuk memaknai. Misalnya ada seseorang yang bergetar di frekuensi 700 Hz. Orang ini menyaksikan semesta dalam warna merah seluruhnya. Karena itulah frekuensi untuk dapat melihat warna merah. Jadi dia hanya melihat warna merah. Kalau kita mengubah frekuensi dalam getaran ini, yang akan kita lihat adalah warna orange. Terus ada juga mungkin yang melihat warna kuning. Nah inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai parallel reality. Jadi orang tadi yang bergetar dalam warna merah karena getarannya lebih rendah daripada yang satunya lagi, dia akan merasakan kemarahan yang lebih. Dan inilah kenapa kita juga dapat menghubungkan cakra dan warna dengan beberapa emosi. Jadi tergantung dari getaran dan frekuensinya yang selanjutnya menentukan warna apa yang akan kita lihat. Yang juga berhubungan dengan perasaan atau emosi yang kita alami. Jujur untuk memahami pernyataan tadi gue butuh kayak berulang-ulang sih ya. Mencoba memahaminya gitu. Kaitan antara frekuensi, getaran, warna, cakra, emosi, perasaan. Luar biasa Matias ini ya. Lanjut lagi. Jadi kita mulai membagi realitas dalam bingkai yang berbeda dan aspek yang berbeda. Konflik mulai terjadi ketika kita hanya memaknai dan menafsirkan alam semesta dari getaran dan frekuensi bagaimana kita menggetarkan diri sendiri. Sementara di alam semesta ini ada banyak banget perspektif dan getaran. Ketika kita menyadari bahwa meskipun kita hanya memahami alam semesta dari perspektif warna kita dan merasakannya melalui emosi yang kita alami, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ada banyak lagi pemahaman lainnya, bahkan terlalu banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita perlu menyadari bahwa ini hanyalah persepsi kita tentang realitas. Yang mana sebenarnya realitas itu lebih besar lagi dari sekedar persepsi kita itu. Itulah proses ketika kita menjadi sadar atau conscious. Membuka alam pikiran atau batin kita sehingga menjadi sadar. Jadi untuk menjadi sadar bukanlah dengan keluar dari frekuensi dan getaran kita. To be conscious adalah dengan menyadari bahwa meskipun kita memiliki persepsi sendiri tentang realitas, sebenarnya ada miliaran realitas lainnya. Dan kita bisa menerima semuanya. Itu baru tuh sadar. Selanjutnya kita dapat menyadari bahwa getaran yang kita rasakan hanyalah bagian dari gelombang yang sama yang menghubungkan kita semua. Lanjut, salah satu yang dapat membantu kita memahami hal ini adalah ketika kita mencoba mengartikan apa itu cinta tanpa syarat. Menurut Matias, cinta berarti keabadian. Konsep ruang dalam cinta disebut ether. Dan konsep waktu dalam cinta disebut eternal. Ruang dan waktu dalam cinta berarti ether dan eternal. Keduanya berasal dari kata yang sama.
Jadi ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan oleh ether yang juga adalah eternal. Inilah sebabnya semua getaran yang menghubungkan kita semua, yang menghubungkan segala sesuatu, kita sebut the eternity and the ethereal vibration. Jadi apa itu cinta tanpa syarat? Yaitu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada adalah bagian dari yang abadi atau eternal. Dan hal tersebut terus-menerus berubah bentuk dan memiliki ribuan perspektif. Inilah kenapa kita biasa mendengar bahwa cinta itu tak terbatas, infinite. Bahwa cinta adalah dasar dari segalanya. Jadi ketika kita berbicara tentang perasaan dan merasakan cinta, arti sebenarnya adalah membuka diri dan menyadari bahwa persepsi dan perasaan kita hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan hal yang ada. Itulah cinta tanpa syarat. Jadi sebelum kita bisa mencintai semuanya tanpa syarat, yang harus kita lakukan adalah menerima bagian kecil yang bisa kita rasakan. Kita nggak bisa mencintai keseluruhan kalau nggak mampu mencintai bagian kecil yang merupakan milik kita. Jadi inilah kenapa kita harus bertanya ke diri sendiri. Apa perasaan yang dunia percayakan pada kita? Dan apa perasaan yang kita gunakan untuk memaknai dunia? Fokusnya bukan tentang bagaimana cara bergetar lebih tinggi. How to vibrate higher, atau bagaimana cara menjadi lebih aware, how to become conscious, atau bagaimana cara meningkatkan getaran kita untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Karena semua yang biasanya kita coba lakukan itu, yang tadi disebut ya, adalah semacam untuk melarikan diri dari diri kita sendiri. Kita bisa mengambil contoh dari perubahan wujud air. Ketika air ingin menjadi gas, dari cair menjadi gas, atau dari padat menjadi cair gitu ya, dia nggak terpisah dari realitas lainnya dan pergi begitu saja untuk bergetar lebih tinggi. Dia hanya mengenali bentuknya sendiri dan mengubah dirinya sendiri menjadi sesuatu yang berbeda. Transforms itself into a different thing. Jadi pada dasarnya kita harus mengenali, acknowledge bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita hanyalah ekspresi dari segalanya. Dan kita nggak bisa pergi ke realitas lain yang berbeda dengan masuk ke getaran yang lebih tinggi atau getaran yang lebih rendah. Karena sebenarnya diri kita sendiri adalah semua getaran itu. Jadi sebelum kita bisa berubah menjadi yang lain, kita harus tahu dulu di mana nih kita berada dan bagaimana keadaan kita. Kita juga bisa mengambil contoh dari membayangkan kita ada di sebuah gedung 7 lantai. Terus kita mulai mendengar di gedung itu ada gosip lah ya, rumor bahwa di lantai 7 ada seseorang yang disebut Tuhan. Dan sungguh menakjubkan lah berada di lantai 7 itu. Semacam itu adalah tempat yang terbaik gitu. Selanjutnya semua orang akan bilang, aku mau dong menjadi bagian dari lantai 7 itu. Pertanyaan apakah yang harus kita ajukan ke diri sendiri untuk mencapai lantai 7? Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan ke diri sendiri adalah di lantai berapa kita sekarang berada? Karena bisa berbagai macam jawabannya ya. Bisa aja kita ada di lantai 6 atau mungkin di lantai 1. Atau yang lebih parah lagi kita tuh ada di basement gitu. Di area parkir misalnya. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanyakan ke diri sendiri adalah apa yang kita lakukan di lantai ini? Dan kenapa kita melakukan itu? Apa pekerjaan kita di lantai ini? Pertanyaannya setelah itu, siapa orang-orang di sekitar kita? Siapakah mereka? Apa yang kita lakukan dengan mereka? Selanjutnya kita harus bertanya, kenapa kita mau pergi ke lantai 7? Apakah karena rumor atau sekedar gosip gitu ya? Atau karena kita nggak ngerasa baik-baik aja di tempat kita berada ini? Intinya sebelum kita pergi, kita harus mengakui, acknowledge.
Kita punya pekerjaan di sini, di lantai yang sekarang ini. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa di sekitar kita yang paling memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan ini ketika kita pergi. Kita perlu mempersiapkan orang itu dan tentu saja menjadi ahli untuk orang itu. Sebelum kita pergi, kita harus melihat ke meja kita sendiri dan melihat apa yang masih berantakan di meja kita itu. Jadi kita nggak bisa meninggalkan mejanya begitu saja ya. Kita harus menyelesaikan semua masalah kita sendiri dulu. Ketika kita mampu menyelesaikan semua masalah kita, terus juga mengajarkan orang lain yang akan menggantikan posisi kita, selanjutnya baru deh kita ke langkah berikutnya. Misalnya dengan pergi ke lobi utama gitu ya, dan bertanya ke seseorang yang ada di situ tentang gimana caranya untuk sampai ke lantai 7. Terus orang itu bilang, ada 2 cara nih untuk mencapai ke lantai 7. Dengan tangga atau naik lift. Nah yang pasti kan kita pengen cepet dong ya. Kita pilihlah ke lantai 7 dengan cepat, yaitu dengan naik lift. Tapi kita menuju lift dengan keyakinan bahwa lantai 7 itu hebat. Dan bahwa di sana kita akan merasa sangat baik. Banyak ekspektasi lah pokoknya. Pergilah kita ke lift dan mulai naik atau ascend. Kita semacam berpindah dari satu dimensi ke dimensi lain dengan sangat cepat. Ketika mencapai di lantai 7, tiba-tiba pintunya terbuka dan ada banyak cahaya yang membuat kita nggak bisa ngelihat apapun karena terlalu terang ya. Dan tiba-tiba kita bertemu seseorang di situ, siapapun lah di situ, yang ngasih banyak buku dan barang-barang dan narok semuanya di tangan kita. Terus bilang, "Oh, kamu anak baru ya? Really? Saya butuh kamu nih untuk membawakan ini semua ke basement." Nah, menurut Matias, begitulah yang terjadi pada the new one. Straight to the hell. Ketika kita naik terlalu cepat, nggak ada yang mengenal kita anak baru di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pergi ke sana? Ya kita harus bersiap untuk membuat kontak atau mengenal orang-orang untuk membuat jalan ke tempat itu. Dan kita juga harus melepaskan ekspektasi-ekspektasi. Ketika Matias tadi bilang straight to the hell gitu ya. Jujur itu semacam resonate banget sih dengan yang pernah gue alamin. Dan menurutnya itulah yang terjadi pada semua orang yang ascend terlalu cepat. Atau mungkin istilahnya tuh spiritual bypass gitu kali ya. Inilah kenapa menurut Matias kita harus melaju step by step. Perceiving everything that we see, accepting everything that we are. Cara untuk kita bisa naik ke level lain adalah dengan menjadi yang terbaik dulu di level kita sendiri. Jadi ketika kita menjadi yang terbaik di level kita sendiri, yang terjadi adalah orang lain melihat bagaimana kita menangani realitas kita sendiri. Mereka yang akan datang kepada kita dan bilang, "We saw what you did. It's really amazing. So why don't you come with us? You will have a place." Dan ini adalah cara yang sangat dasar dan kapitalis dalam melihat alam semesta, menurut Matias. Itulah penjelasan dari Matias De Stefano tentang pentingnya mencapai tujuan secara step by step. Dengan step pertamanya adalah mengenali, mengakui atau acknowledge di lantai mana kita berada dalam memaknai dunia melalui rasa. Perlu diingat juga bahwa perasaan itu untuk hati dan keyakinan itu untuk pikiran. Itu hanyalah sebuah persepsi. Dan apakah persepsi itu sudah bisa menjadi alat yang membantu kita mencapai realitas kita atau misi hidup kita? Pertanyaannya adalah perasaan apa yang mendefinisikan diri kita di dunia? Sehingga itulah yang menentukan bagaimana dunia memandang kita melalui perasaan kita. Dan bagaimana kita memandang dunia melalui perasaan kita. Wow. Ini mungkin butuh waktu ya untuk mendigest informasi ini. Tapi ini informasi yang menurut gue sangat berharga banget. Makanya gue sampaikan ulang ya di episode podcast kali ini.
Dan kurang lebih begitulah ya yang disampaikan Matias Di Stefano tentang emotion and feeling. Ini adalah referensi buat gue yang sangat ngebantu untuk memahami gimana proses emosi itu terjadi dan gimana perasaan kita ini adalah semacam filter untuk mengolah emosi-emosi yang hadir. Kalau memang mau memproses emosi dengan lebih baik, berarti kita harus cek filternya juga nih. Apakah filternya udah harus diservis atau perlu diganti? Yang pasti harus tahu dulu kondisi si filter itu ya, atau rasa apa yang biasanya kita pakai untuk memaknai segala yang terjadi dalam hidup kita. Apakah cenderung memakai rasa sedih, atau rasa marah, atau bahagia? Kalau udah tahu, baru deh kita bisa menempuh langkah selanjutnya untuk bisa memaknai hidup lebih baik lagi. Dengan rasa yang juga sesuai dengan makna hidup yang mau kita tuju itu. Kurang lebih seperti itu episode kali ini ya seputar emotion and feeling. Semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan di episode ini. Kayaknya kedepannya gue masih akan tetap membahas emotion and feelings ya. Karena ada beberapa referensi yang gue dapat yang sangat berguna nih untuk proses emotional healing. Yang selanjutnya gue juga jadi tahu apa itu feeling gitu kan. Dan bagaimana mengolah rasa yang selama ini dipakai untuk memproses emosi-emosi itu. Silakan kalau mau ngasih komen-komen gitu ya, sharing seputar mungkin your emotional healing journey atau bagaimana kamu memaknai feeling atau rasa selama ini. Di level mana rasa kamu itu berada. Boleh share di kolom komen. Thank you all so much for watching and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye!